Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Hari ini kita mau ada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita mau memuji, memuliakan namanya. Sekali Yesus, tetap Yesus, apapun keadaannya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, Engkau Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan dengan segenap hatimu, katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Oh, dalam setiap keadaan kami mau cinta Engkau. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Oh, dalam segala keadaan kami mau tetap Yesus selamanya Yesus. Engkau Tuhan yang sama, yang menolong kami dalam setiap keadaan. Kau tidak melihat masa lalu kami.
Kau tidak melihat pelanggaran dan dosa kami. Karena kasih-Mu Tuhan kami ada. Karena cinta-Mu Tuhan kami ada. Oh Yesusku, kami cinta Engkau selamanya. Berbicara Tuhan lewat firman-Mu. Karena firman-Mu itu menguatkan kami. Jiwa kami tenang. Jiwa kami mau aman hanya di dalam Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa kalau kita masih ada sampai detik ini semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Hari ini mari kita siapkan hati kita mau merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi jiwa saya dan saudara. Hari-hari ini yang kita perlukan bukan kata-kata motivasi atau kata-kata orang, tetapi di mana kita membutuhkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup ya dan menyegarkan jiwa. Karena ada firman tertulis bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan, kekuatan yang ada daripada Tuhan. Mari sama-sama kita membuka di Mazmur 43 ayat 5 yang berbunyi demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Dalam konteks ayat di atas ya, Daud ini dia sedang dilandai badai kehidupan yang sangat menyesakkan jiwanya. Sehingga sebelum dia mengatakan kepada Tuhan ya, dia berkata dulu sama jiwanya ya. Seringkali ya kalau kita ada badai, ada masalah, kita sering menyalahkan keadaan. Atau mungkin kita juga ada yang menyalahkan Tuhan ya. Tetapi di sini kita mau belajar menjadi seperti Daud, di mana ketika dia menghadapi persoalan dalam hidupnya, yang dia ajak komunikasi, yang dia ajak bicara duluan adalah jiwa ini, jiwa saya dan saudara. Ya, kalau jiwa kita tertekan, jiwa kita gelisah, kita tidak merasakan damai, maka kita juga akan hari-harinya juga akan tidak enak, tidak ada damai sukacita ya saudara ya. Di sini Ayub tahu betul bahwa jiwanya ini sangat tertekan. Bayangkan ya, kehidupannya di mana dia sudah baik dengan Saul, tetapi tetap keinginan Saul untuk membunuh Daud. Daud sudah melakukan banyak hal kebaikan ya untuk bisa mengambil hati Saul, tetapi tetap saja hatinya keras. Karena apa saudara? Karena diselimuti oleh iblis, hal-hal duniawi, iri, dengki ya. Sehingga orang ini ya ingin membunuh. Seberapa banyak dari kita mengalami hal-hal yang serupa seperti Daud dan Saul, di mana kita bertemu dengan orang yang sebenarnya sudah kita baikin, tetapi ternyata ingin menjatuhkan kita, ingin menyingkirkan kita, ingin membunuh kita ya. Banyakkan orang-orang di sekitar kita ya yang ingin menjatuhkan kita, bahkan orang yang kita kenal baik loh ya saudara ya. Nah, di sini kita diajarkan bukan menyesal berteman atau menyesal mengenal orang itu, tetapi bagaimana ada rencana Tuhan yang dimana Tuhan mau kita berharap hanya kepada Tuhan saja. Untuk itu saudara ya, dalam hidup ini ketika jiwa kita tertekan ya, yang membuat kita sulit ya untuk mengerti kehendak dan tuntunan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menerima visi Tuhan yang sudah hilang sukacitanya. Kita boleh berada di dalam hadirat Tuhan dengan kegembiraan dalam hidup. Oleh sebab itu, ketika jiwa kita
tidak tenang, tertekan, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia apa yang dilihat, apalagi logika ya. Tapi kita mau berharap kepada Tuhan yang memberikan hidup. Dan yang kedua, mengucap syukur untuk setiap waktu. Kita bersyukur ketika kita bangun, masih sehat, diberi kekuatan. Itu suatu berkat luar biasa. Saudara bisa beranjak dari tempat tidur, bisa bekerja dengan sangat segar, bugar, sukacita. Itu adalah berkat luar biasa. Untuk itu saudara bersyukurlah. Bersyukur bukan dalam keadaan susah saja, tetapi juga dalam senang. Atau kebalikannya, bersyukur bukan cuma menerima berkat saja, tetapi dalam segala keadaan, dalam setiap waktu. Karena itu yang Tuhan kehendaki, bahwa hidup manusia harus bersyukur apapun yang terjadi. Yang ketiga adalah kita percaya selagi masih hidup, ada harapan, ada mujizat. Ketika kita percaya, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang jauh melebihi dari segalanya. Saudara mau melihat Tuhan lebih besar daripada masalah saudara? Atau saudara hanya melihat bahwa masalah saya lebih besar sehingga Tuhannya hilang? Seharusnya masalah itu semakin kecil, Tuhan kita semakin besar ya. Apa yang dihadapi? Kesulitan ekonomi, kesehatan, keluarga, itu hanya masalah-masalah di mata Tuhan, itu kecil bagi Dia. Yang Tuhan mau ketika kita menghadapi badai, masalah, fokus kita kepada Tuhan. Supaya kita tidak depresi, tidak tertekan jiwanya. Karena kita melihat, memandang kepada Tuhan. Untuk itu ya, ketika kita melihat sebagai Bapak Abraham, dia tidak punya dasar untuk percaya, tetapi dia berharap ya. Dia percaya, dia punya Tuhan. Ketika menjadi lemah, dia percaya Tuhan itu sanggup melakukan mujizat. Tuhan itu datang kepada orang yang lemah. Kalau orang yang kuat, Tuhan ngapain datang? Tapi dia mencari domba yang terhilang. Kita yang mungkin seringkali terhilang, meluangkan waktu kita mungkin lebih banyak ke dunia pekerjaan, meluangkan waktu buat Tuhan sudah nggak pernah, bahkan jarang. Di sini Tuhan mau datang kepada kita, domba-domba yang terhilang. Untuk itu kita percaya ketika kita punya firman Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang membuat kami kuat. Karena hidup ini bukan sekedar kami hidup saja, tetapi hidup ini kami memberikan yang terbaik. Kami memberikan yang memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau fokus kepada Engkau. Melihat betapa besar kuasa-Mu dalam hidup kami. Engkau lebih besar dari setiap masalah kami. Untuk itu Tuhan, ajari kami untuk berharap, percaya pada janji firman-Mu saja. Kami bersyukur Tuhan, Engkau kekuatan kami. Pegang tangan kami, berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.